Ini kan jauh banget Pak, sains ke sosial lah bisa dibilang begitu. Bahkan sekarang kalau boleh kita akui, pendekatan saintifik dalam konteks pemerintahan itu dibutuhkan. Untuk apa? Menyimbangkan antara kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah misalnya, kan harus dikritisi gitu ya. Nah, pendekatan tidak semata-mata opini based policy, kebijakan publik yang berbasis pada opini, tapi berbasis data. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yola Damayanti dalam Parlementaria Podcast on Bekasi Media yang kali ini saya akan ngobrol sama seorang wibu. Assalamualaikum Pak Irwan Yono Putra. Warahmatullahi wabarakatuh. Karena beliau dulu tinggal di Jepang ya, berapa lama tuh? 8 tahun. 8 tahun ya wibu banget. Tahu kan wibu kan? Tahu kan? Tahu kan? Tahu lah. Jadi anaknya banyak yang wibu. Tapi nggak cosplay ya kita pakai. Enggak ya. Kalau gitu harus ngomongnya harus konnichiwa gitu. Ohayo. Kita ada kimas. Tapi masih bisa ngomong bahasa Jepang. Alhamdulillah. Masih ya. Insya Allah ya. Karena di Bekasi kenapa nggak dibikin kayak Jepang? Berapa kali loh ada acara loh yang Jepang. Ya? Apa namanya? Mini Sakura. Matsuri. Mini Matsuri namanya. Matsuri ya. Mini Matsuri. Di kota? Iya, berapa kali saya tahunya di Cikarang, di kota kapan? Di mall sini nih, di Green Metropolitan. Bagus kok. Mini Matsuri. Mini Matsuri. Anak-anak muda dari namanya apa ya? Kaji. Komunitas. Iya. Saya pernah hadir tuh gitu ya. Ya. Ada makanan-makanan Jepangnya juga, terus seolah-olah sakura gitu ya. Iya. Oh iya. Tapi bukan jadi Naruto ya. Oh enggak ya. Konoha enggak ya? Enggak ya. Nah ini kan Jepang banget nih Pak. Dulu tahun berapa di Jepang? Saya berangkat ya. 8 berapa berarti? 89. Masih tahun 89, udah di Jepang? Berarti saya kembali kan 97. Ya 8 tahun lah gitu. Itu lulus SMA, kuliah atau bagaimana? Sempat masuk dulu di UI. Di UI. Saya masuk di Fakultas Teknik UI. Sebelumnya bahkan masuk di STAN 1 bulan. Berapa bulan lah ya pokoknya ya. Kebayangin pinternya ya. Sempet lah ya. Lalu kemudian masuk di UI karena memang ingin fokus meneruskan cita-cita ke Jepang. Sungguhnya emang dari awal ya dulu ingin punya kesana keinginannya. Alhamdulillah 1 tahun di UI, kemudian kita coba lagi, alhamdulillah bisa masuk program ini 1989 ke Jepang. Itu kuliah berarti? Kuliah kita ngambil dulu bahasa D1, baru kemudian ngambil S1 teknik mesin di Jepang. Mechanical Engineering Jepang, baru kemudian S2-nya lebih spesifik dari teknik mesin, berarti thermal engineering, ya basikan teknik panas bahasanya ya. Ya alhamdulillah. Itu terus maksudnya setelah lulus langsung dilanjutin lagi gitu, nggak pulang dulu ke Indonesia berarti ya? Nggak pulang. Pulang 97 pas kita menemui masa-masa reformasi itu ya. Iya betul. Krisis moneter. Kalau kemudian ketika itu saya masih sebagai peneliti sampai tahun 90 berapa ya? 2004. 2004 karena di BPPT dulu ya, Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi, lalu kemudian keluar mandiri, ikut dalam satu perusahaan konsultan, kemudian masuk di perusahaan Jepang, sempat 3 tahunan, 2009 kemudian diminta untuk terjun di politik. Alhamdulillah terpilih. Sampai sekarang 3 periode. 3 periode? Udah 3 periode ya, betul ya. Saya pikir dulu Bapak di Jepang itu kerja, ternyata sekolah sampai S2.
Kalau kerja sambilan lah. Oh iya pastilah. Biasa kok kayak gitu kan ya. Mahasiswa Indonesia di luar negeri ya. Iya, sambil kerja. Dapat jatah ngambil kerja. apa, kesempatan ada waktu, macam-macam. Tapi yang biasa saya pakai dulu itu kerja itu adalah yang pertama ngajar bahasa Indonesia ke orang Jepang. Iya. Atau ngajar bahasa Jepang untuk orang Indonesia yang mau kerja atau bahkan sudah bekerja di Jepang lalu kemudian butuhkan itu. Yang lainnya di perusahaan kayak misalnya Yamaha, Toyota juga pernah yang memang bergerak di bidang industri gitu ya. Sering juga. Ya sambil bahasanya apa sih? Apa? Tenggelam minum air. Menyelam minum air. Oh, bukan tenggelam ya? Berarti tenggelam minum air. Kebanyakan air malah dari ini. Ini kan lama ya, lumayan 8 tahun loh, nggak cuma sebentar. Cukup lama ya. Itu pas kembali lagi agak-agak culture shock. Oh iya, pasti. Karena saya waktu pulang aja nggak tahu istilah angkot loh itu. Oh. Iya. Bahasa pasti kendala. Budaya juga kendala. Tapi dulu saya termasuk yang rajin loh bawa budaya Jepang ya. Misalnya kalau rapat itu 5 menit sebelum rapat itu saya datang pasti. Tapi malah jadi orang asing. Banyak tapi nggak jelas sih sebelumnya rapat ada nggak begitu. Ternyata kok nggak mulai. Ternyata lebih dari setengah jam, ada yang sampai 1 jam. Susah itu. Itu di kantor atau ketika masuk politik? Kalau di kantor masih mending lah ya, mungkin terlambat 4 jam. Di politik itu susah. Politik itu bisa setengah jam. Atau bahkan politik kita malah nggak jelas kan ya? Iya. Ini kadang-kadang udah diputuskan rapat. Ini rapat jadi apa enggak? Kepentingan macam-macam lah ya. Iya. Ya itulah. Kultur shocknya di masalah waktu ya. Intinya pasti kita butuh penyelesaian dan itu substansi dari kehidupan ya. Pasti akan ada perubahan-perubahan, sesuatu yang nggak jelas. Ketidakpastian tersebut membutuhkan adaptasi, kemampuan berkomunikasi juga, sehingga kita bisa eksis lah. 2004 waktu itu masuk ini ya? 2009. Oh 2009. 2009 sampai 2014, 19 sampai tahun 2004 nanti. Berarti rentang waktunya tuh setelah dari Jepang tuh 12 tahun berarti ya? Sampai sekarang maksudnya? Dari 97 ke 2009 ketika 97. Memulai politik iya, gitu. Betul. Itu apa sih kok tiba-tiba jadi ke politik gitu loh? Selama rentang waktu 12 tahun itu emang ngapain aja? Tapi sebenarnya waktu saya dulu pulang di Jepang gitu, itu kan undang-undang parpol itu tidak mensyaratkan PNS dilarang berpolitik. Oh ya, dulu masih PNS berarti ya? Sehingga sempat pada saat pertama kalinya dibentuknya Partai Keadilan Sejahtera, saya menjadi pengurusnya. Oh. Berarti tahun 98 kan ya? Di mana 99 kita kan ikut pemilu. Selama setahun sebelum sampai kemudian undang-undang parpol itu melarang PNS, saya termasuk pengurus, yaitu sekretaris DPD Kota Kabupaten Bekasi, PKS. Oh, itu PK berarti, PK Partai Keadilan ya. Lalu kemudian ketika terjadi pemisahan menjadi DPD Kota PK sendiri dan Kabupaten sendiri, nah saya menjadi sekretaris DPD Kota Partai Keadilan gitu. Berarti bisa dibilang founder ya? Bekasi. Terus akhirnya 2009 waktu itu ya? 99 karena dilarang jadi kita off dan ya off berarti ya fokus kepada PNS. Dan saya. Memang agak unik ya perjalanannya. Tapi kalau saya pikir ternyata politik itu yang dibutuhkan multidisiplin. Dia tidak berajak berasal dari salah satu disiplin saja, tapi justru malah harus memiliki helikopter view gitu. Jadi pandangan yang lebih luas. Sekarang drone Pak. Drone view. Mungkin bahasanya drone view gitu. Yang bisa mana-mana. Shit, yang penting gampang ya. Intinya memang dibutuhkan disiplin yang multi, sehingga kita dalam memandang masalah tidak dalam satu aspek saja. Bahkan ketika kita berkomunikasi dengan berbagai pihak, dengan latar belakang, memang dibutuhkan
background disiplin yang berbeda. Kalau saya dulu teknik gitu ya, maka dipaksa ketika saya masuk tahun 2009, saya langsung masuk mengambil S2 untuk bidang ilmu administrasi negara. Pemerintahan negara. Betul. Karena saya berpikir bahwa terjun ke politik sesuatu yang baru gitu ya. Kalau saya kan selama ini kan science lah ya, scientific, kemudian pendekatan ilmiah gitu. Maka masuk ke sana saya membutuhkan framing kira-kira untuk menata permasalahan pemerintahan, kemasyarakatan, apa kira-kira kompetensi keilmuan yang harus saya miliki. Nah, saya harus ambil itu. Sehingga tahun 2010 saya ambil, tahun 2002 tahun berarti ya, tahun 2012 selesai. Ini kan as a thinker ya, kan scientific kan ya, dulunya saya pikir gitu ya, tapi benar kok. Dulu saya termasuk yang introvert loh. Oh ya, masa sih? Gitu ya. Diam, wah nggak cerewet gitu ya. Sekarang gue nggak cerewet sih. Iya. Maksudnya nggak percaya. Maksudnya nggak terlalu banyak bicara, lebih banyak mendengar, kemudian mengamati, menyerap, menyimpulkan, merumuskan suatu gitu ya. Kalau seorang ya harus serba-serbinya harus tahu, kemudian harus serba bisa. Itu kelihatannya pembelajarannya paling berharga. Bahwa memang dunia politik membutuhkan banyak kompetensi. Siapapun Anda, kalau Anda memiliki niat untuk berbuat lebih besar gitu ya bagi masyarakat, ini sungguhnya paling tepat. Ini kan jauh banget Pak, sains ke sosial lah bisa dibilang begitu. Bahkan sekarang kalau boleh kita akui, pendekatan saintifik dalam konteks pemerintahan itu dibutuhkan. Untuk apa? Menyimbangkan antara kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah misalnya, kan harus dikritisi gitu ya. Nah, pendekatan tidak semata-mata opini based policy, kebijakan publik yang berbasis pada opini, tapi berbasis data. Ini tantangan berat, karena selama ini kita terus terang harus mengakui, seringkali membuat kebijakan-kebijakan itu berdasarkan pandangan-pandangan semata, pandangan yang subjektif, yang bukan basis data. Apa sih kebutuhan masyarakat? Oh ininya itu biasanya berdasarkan opini yang berkembang, bukan berdasarkan real sungguhnya dibutuhkan masyarakat apa gitu ya. Nah, kelihatannya itu yang perlu diperbaiki dalam konteks pembuatan kebijakan kita. Kan Pak Hoirman selama di Jepang 8 tahun ini, dulu sih kayak mungkin karena belum kepikiran terjun ke politik, nggak kepikiran ngelihat kebijakan pemerintah di sana yang bisa diterapkan di sini. Pengennya dulu jadi ninja dulu. Oh iya, Hattori. Ninja Hattori. Mungkin bahasanya begini, saya melihat Jepang bagusnya ya, satu sisi itu. Dari sisi itu, kan kalau sekarang kita sebut autopilot, di negara kita negatif, karena otomatis sistem pemerintahan kita itu masih belum ajak. Dia masih bergantung dengan pimpinan puncak kepala daerah lah kita sebut ya, yang kemudian dia mengaruhi semua kultur, cara kerja birokrasi, pendekatannya gitu ya, dan ini yang mempengaruhi keseluruhan dalam konteks pemerintahan. Nah, kalau di Jepang justru kebalikannya, sistem sudah bagus, nggak bergantung pada orang. Siapapun yang memimpin, maka mereka akan menjalankan sistem pemerintahan yang sudah teruji, sudah jelas apa yang mau diinginkan, arahnya kemana, apa yang menjadi programnya, sudah ada. Sehingga bahasanya apa sih ya? Kebijakan sifatnya itu di luar sistem ya, sebutnya apa sih kalau kita sebutkan tuh? Ada istilahnya. Apa ya? Aku lupa. Itu lebih sedikit. Yang sementara di kita kebalikannya, seringkali peraturannya belum terbentuk. Kalau sudah terbentuk, dia membutuhkan sistem organisasi yang menjalankannya dengan tertib. Sudah sistemnya, anggarannya belum tersedia, belum lagi budaya yang belum terbentuk, yang pada akhirnya dia membutuhkan banyak sekali pendekatan orang. Nah, ke depan kelihatannya bukan demikian. Kita membutuhkan setiap orang ya,
termasuk pemimpin siapapun yang akan menjabat, yang akan berperan di sebuah kota, provinsi, memang harus menjadi team builder, membangun sistem. Dan kelihatannya orang politisi pas untuk hadir di dewan, termasuk anak muda. Anak muda yang memiliki gagasan bagus dan kemudian punya visi membangun sistem, tepat masuk ke dewan. Jangan semata-mata sekedar popularitas, sekedar apa namanya ya, modal, maaf ya kalau sekarang modalisitas gitu ya, yang pada akhirnya orientasi kepada popularitas, pas kemudian menjabat ataupun dapatkan amanah, sebenarnya ngapain gitu ya, ngapain sih gitu ya, ada visi apa nih ke depannya, kira-kira perubahan apa sih yang mau diinginkan, aduh baru kepikiran sekarang kan gitu kan. Dan kelihatannya yang itu harus diubah, apalagi anak muda. Saya melihat, dan saya yakin ya ke depan ini dengan tingkat apa namanya ya, paparan internet, kemudahan mencari informasi, semakin cerdas. Khusus Kota Bekasi ya, ini kan paparan kan sudah tidak ada daerah yang nyari-nyari sinyal kan, maka otomatis kita dapat semuanya. Kita yakini, maka percepatan informasi satu masalah pasti bisa diketahui yang lain gitu ya, sehingga klik aja dengan budaya. Yaitu apa itu? Ada value transparansi, value akuntabilitas, maka penataan Kota Bekasi pasti akan berjalan. Oh iya. Berbicara tentang budaya, tadi kan Bapak mengatakan kalau di Jepang tuh sistemnya udah ada gitu. Kita pemimpin nggak perlu dilihat itu siapa yang akan memimpin. Begitu juga kan mungkin peraturan di daerahnya masing-masing ya. Kalau di Bekasi kayaknya berubah-ubah terus gitu. Kalau kita bilangnya ganti Menteri Pendidikan, ganti lagi peraturannya. Kalau di Jepang kan nggak begitu gitu. Ini apa sih miss-nya di mana gitu? Memang dalam satu aspek masih wajar ya. Karena mungkin sistem belum ajak, sehingga setiap ada pemimpin, maka dia berharap lah punya bawa metode baru, lalu kemudian merombak segalanya dari awal lagi gitu ya. Dari satu sisi mungkin baik, dalam arti semangat perubahan yang dia sudah miliki ingin dia terapkan. Tapi mungkin ada sedikit koreksi di situ. Apa? Tidak mulai dari awal, sehingga kemudian merubah sama sistem yang ada. Yang ada adalah review saja yang sistem yang ada, mana yang baiknya tetap dipelihara, yang buruknya atau yang jelek atau lemahnya kita perbaiki. Sehingga A, B, C, D, maka berikutnya mulai dari D, E, F gitu ya. Berikutnya F, G, H akan semakin baik. Tapi kalau misalnya kita bongkar lagi sistem dari awal lagi, wah itu luar biasa. Bapak melihat itu nggak di Bekasi? Begitu kan? Ya, memang itu menjadi kendala kan ya, kendala yang berlaku lah di Indonesia ini. Tapi saya berharap ke depan tidak demikian. Kita membutuhkan apa namanya ya, mungkin pemimpin yang memiliki visi mengayomi, humble gitu. Jadi mau berendah hati untuk mengakui kelebihan dari yang lama, lalu kemudian mengevaluasi yang tidak baik, merubahnya menjadi sistem yang baru, lalu kemudian ciptakan sistem baru, bukan yang baru sama sekali, tapi dari yang sudah ada, maka pasti akan lebih bagus. Maka bahasanya bukan apa ya, mungkin transformasi lebih bagus gitu ya. Kemudian apa lagi? Reform lebih bagus juga. Ya, antara reform sama transformation gitu ya. Percepatan transformasi lah ya. Tapi tidak revolusioner gitu. Dalam arti ya sekalipun sebelumnya kita ingin yang berubah sama sekali ya. Ternyata memang nggak bisa kembali ke tangan dengan mudah ya. Karena di sana ada satu aspek yang paling panjang adalah budaya. Budaya ini yang paling panjang dibangun. Kan di balik budaya itu kita harus membangun kualitas SDM. Dari sanalah kemudian ada value yang mendasari sebuah budaya, ada mindset yang mendasari budaya, dan itu perubahannya pasti dari pendidikan. Dan tidak jarang perhatian kita terhadap pendidikan jauh lebih kecil dibandingkan perhatian kita pada hal yang sifatnya fisik loh, infrastruktur ya. Harus kita akui, infrastruktur memang
merupakan instrumen yang paling cepat terhadap perubahan. Karena kita manusia ya, kita akan lebih cepat merespon hal-hal yang sifatnya perubahan fisik. Tapi yang sifatnya fundamental, sekalipun panjang, tapi sudah lebih substansial ya. Maka itu harus berimbang. Kita memberikan perhatian yang sama. Oke. Pak Hoyrunman kan 3 periode nih udah, dan pemimpinnya kan nggak ganti-ganti. Tuh ya. Kok bisa 3 periode? Saya nggak bingung tadinya. 1 periode aja lah gitu ya. Tiba-tiba 2 periode. Oh 3 periode. 3 periode ya. Udah 3 periode dan pemimpinnya nggak ganti-ganti di Bekasi. Itu bagaimana mau bertransformasi, mau bereformasi karena orangnya masih sama kan? Iya. Pokoknya PKS mulu nanti. Nah 2024 nih kayaknya ya kan mungkin udah insya Allah akan ada perubahan karena orangnya pasti akan berbeda gitu. Iya pasti. Dalam arti 2024 pasti berubah. Karena yang lama tidak mungkin mengacaukan lagi. Gitu. Maksudnya sudah berganti gitu ya. Tinggal yang paling penting adalah kira-kira apa sih visi ke depan yang harus dibangun? Mau dibawa kemana Bekasi ini? Karena Bekasi ini kan kalau boleh dibilang kota, bukan kota yang biasa loh. Iya betul. Kalau dibilang megapolitan, dalam aspek anggaran saja, banyak provinsi yang memiliki anggaran di bawah kota Bekasi. Dari jumlah penduduk juga sama, gitu kan ya. Cuman mungkin karena statusnya kota, gitu ya, seakan-akan kota. Tapi atau pendidikan provinsi? Mungkin itu adalah lebih tepatnya pesaing Bekasi bukan sekedar kota-kota di kota Indonesia, tapi harus menjadi kota global. Kita harus menjadi berani untuk men-setting bahwa Bekasi salah satu dari global city atau municipal yang perlu menjadi etalase bagi kemajuan Indonesia di depan. Tidak sekedar di nasional saja tentunya. Nah, untuk itu ya perlu ada visi-visi yang sifatnya itu mendunia gitu ya, dalam arti melihat bagaimana comparative advantage ataupun keunggulan-keunggulan komparatif Bekasi dibandingkan kota-kota global yang lain, ya minimal ya, misalnya dibandingkan dengan Manila, Bangkok, dan Kuala Lumpur, kayaknya butuh yang demikian. Saya lihatnya perhatikan ya, beberapa kota di Indonesia ini mampu membangun city branding dengan baik, yang kuat lah ya. Sekalipun kita terus belajar, Denpasar memiliki basis kota wisata yang luar biasa. Jogja, kota pelajar, kota budaya, gitu ya. Mungkin kalau Bandung fashion, kemudian pola gaya hidup anak muda muncul. Kota Malang, gitu ya. Nah kelihatannya kota Bekasi mau ke arah mana sih? Iya, betul. Gitu kan ya. Nah dari sini berarti kita berpikir benar, apapun namanya, maka kita harus mencari di mana unsur-unsur penggerak yang paling strategik yang harus kita dorong di kota Bekasi. Sudah ketemu belum, Pak? Anak muda. Karena Bekasi kan usia masih muda ya. Iya, dibandingkan kota-kota lain, kota Bogor yang sampai 100 tahun gitu ya. 100 sekian tahun baru ulang. Kita baru ulang tahun yang berapa sih? Berapa? 97 dia. Betul. Sampai pas pulang-kepulangan Pak Hoyrunman itu langsung Bekasi mendeklarasikan. 97 sampai 2023 sekarang ini kan berarti ya. Sudah 20-an lebih. 30 ya? 26 lah. 26 ya. 26 tahun. Kan masa berarti banyak warga muda di sini. Banyak anak muda yang masih kuliah atau sudah lulus tapi mencari aktualisasi diri gitu ya. Nah, mereka kan luar biasa. Kan kelebihan dari anak muda itu, kemewahan yang dimiliki anak muda adalah idealisme. Ini kemewahan kok yang dimiliki anak muda. Ya, mudah-mudahan idealisme anak muda itu bisa memberikan arah basis ya perbaikan kota Bekasi ke depan. Dan kita butuhkan itu. Kan dari kata idealisme itu muncul integritas, kejujuran, kemudian keadilan. Ini banyak sekali aspeknya. Yaitu menyatunya ucapan sama perilaku kan ya. Maka kalau itu menjadi basis value dari sebuah kota, luar biasa. Dan kota Bekasi dibutuhkan itu sekarang. Cukup kita melihat ada strategic leverage atau pengungkit yang strategik kota Bekasi, lalu dikasih program intervensif, maka mereka akan menjadi unsur energi penggerak perubahan di kota Bekasi. Dan satunya anak muda. Selain anak muda, satu lagi, bapaknya.
emak-emak juga luar biasa. Oh iya. Iya. Tapi memang harus diarahkan. Dan untuk itu butuh visi misi kota. Bagaimana visi misi kota? Wah, visi misi kota pasti visi bersama, harus bersama. Dan memang peran pemimpin yang sangat dibutuhkan untuk men-setting, menawarkan ya, mendelivery sebuah gagasan, lalu kemudian nanti dikomunikasikan, maka akan menjadi visi bersama. Ini kan potensi Kota Bekasi yang lumayan menjadi global city ya, kota global dengan anak mudanya. Apalagi kita akan memasuki era bonus demografi, katanya anak muda produktif lebih banyak. Ini Bekasi mau dibawa kemana? Kayaknya masuk banget itu, tapi di bagian mananya itu kayaknya? Ya, ini tantangan besar kan ya. Mau dibilang bonus juga boleh, karena memang jumlah antara tenaga kerja yang produktif dibandingkan yang tidak produktif lebih dominan gitu ya. Tapi masalahnya apakah berkualitas? Itu bisa dilihat dari misalnya gini ya. Tingkat lulusan SD kita dengan daya tampung SMP setara apa tidak? Banyak aspek. Lalu dari SMP ke SMA ke SMK sudah setara atau tidak? Lalu dari yang lulus SMA, SMK ini berapa banyak yang kemudian bisa masuk meneruskan kuliah? Mana yang kemudian mengcreate pekerjaan atau bahkan menciptakan pekerjaan baru? Ini kan menarik. Bahkan survei menunjukkan 73% anak muda itu keinginannya bukan lagi menjadi pegawai swasta ataupun PNS loh. Sekarang ingin wira swasta. Mereka ingin memiliki usaha sendiri. Mereka ingin memiliki kemandirian ekonomi. Nah, kelihatannya ke depan itu yang dibutuhkan dalam aspek SDM kita, literasi finansial, literasi keuangan, melek keuangan. Maka anak muda ini, mereka tidak hanya sekedar mereka mengembangkan kompetensi, tapi kira-kira kompetensi apa yang kemudian memiliki impact ekonomi, mereka mandiri secara finansial, memanfaatkan kemampuan finansialnya untuk mengembangkan sumber daya finansial mereka. Tantangan besar. Kayaknya banyak yang dibutuhkan untuk bangkitnya agak salah ya. Mungkin tampilnya Kota Bekasi sebagai kota modern gitu dengan anak muda ini. Dan luar biasa, mereka banyak pemikiran-pemikiran baru, hanya butuh validasi saja. Butuh validasi, butuh didorong keberanian, butuh di challenge dengan sebuah tantangan baru. Ini Kota Bekasi butuh apa? Anak muda bisa nggak kira-kira? Nah gitu katanya ya. Dalam banyak aspek, tidak hanya aspek ekonomi, mungkin kreatif, mungkin ekonomi digital gitu ya, yang sekarang sudah mulai marak, tapi juga aspek yang lain, seni budaya. Karena kita nggak mungkin membangun keindahan, kemakmuran aspek ekonomi saja, tapi kering secara aspek moral, kemudian sensitivitas terhadap seni dan budaya. Karena kita membutuhkan yang seimbang. Ini jarang disentuh memang seni budaya. Betul. Termasuk anak muda juga. Nih, kemana sih kira-kira arah pengembangan seni kita gitu ya? Karena apapun konteksnya, keindahan ataupun seni itu aspek esensi dari kemanusiaan kita. Kalau kita tidak membangunnya, maka muncul mungkin orang-orang yang agak motoriknya bagus, tapi kok empatinya kurang simpati, kurang mengembangkan rasa, tidak mengembangkan aspek kewargaan, ingin tampil sendiri, tidak mampu bersaing dengan sehat, tidak kolaboratif, tidak komunikatif, kayak gitu. Nah, kita butuh yang banyak sentuhan anak muda tapi yang cerdas, berintegritas, sekaligus menyeni, menyeni. Nah, ITB tanya sini. Iya, ini kan tadi memang pemuda ini banyak banget ya. Terbukti orang Bekasi itu sebenarnya ada di mana-mana. Dia bilang kita udah jalan jauh aja, kita dari mana? Dari Bekasi. Aduh, kayaknya seneng banget gitu, bangga banget gitu. Ketemu Bekasi. Orang Bekasi ada di mana-mana, kayak orang Padang ya, sama orang Jawa kayak ada di mana-mana gitu. Nah, karena kalau tadi apa yang disebutkan oleh Pak Khairom, itu berarti kan harus ada wadahnya. Kalau kemarin ngobrol sama ketua fraksi itu harus ada working space, perbanyak lah itu. Ini sejauh ini gimana? Working space ini udah banyak belum? Memang ini menjadi wajah kota kan ya. Artinya gini, kalau kita tanya di mana sih anak muda berkumpul? Gimana ya kita ya? Mungkin cuma hanya masalahnya kafe itu kan berbiaya. Iya.
Sementara yang dibutuhkan dan menjadi salah ciri khas kota modern ke depan itu adalah ketika ia mampu mewujudkan menjadi kota dinamis. Apa itu? Kota yang mampu memberdayakan potensi anak mudanya. Pertanyaannya, di mana anak muda muncul? Di mana anak muda itu kumpul? Maka itu akan menjadi indikator apakah anak muda berdaya atau tidak. Dan bukan karena uang, dalam arti harus berbiaya tidak. Tapi sejauh mana kita punya ruang-ruang publik yang anak muda pada kumpul, positif, gratis, ada wifi-nya gitu ya. Karena anak muda kan kalau kata kan udah gimana sih gitu ya. Selain wifi harus ada colokan. Colokan gitu ya. Yang udah mereka kumpul, enjoy membahas, membicarakan diri mereka, apa yang mereka inginkan, dan apa potret masa depan kota menurut mereka. Karena kita sering kali kan, wah harus seperti ini, kayak hebat aja gitu ya. Anak muda itu ingin kemandirian mereka. Mereka ingin berkuasa dengan dirinya gitu ya. Ini hal yang wajar lah. Kita juga begitu masalahnya. Tinggal masalahnya tadi, pemerintah kota memfasilitasi itu. Memperbanyak ruang-ruang publik. Mengkreat tidak hanya sekedar menjadi sekretariat RW, menjadi tempat aula, tidak. Tapi tempat-tempat yang nyaman banyak muda. Saung-saung, hub kreatif gitu ya. Kemudian tempat mereka kongko, apa sih kan kumpul. Yang kedua tempat untuk energik. Karena anak muda kebanyakan energinya kan. Jangan malah dipakai buat pukul-pukulan, tawuran tadi. Nah, berarti kan harus ada tempat energi mereka itu salurkan untuk olahraga. Nah, yang seperti dibutuhkan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berapa banyak fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah kota? Baru kemudian kita bicara mereka berkumpul di wadah apa? Kan macam-macam nih. Ada wadah olahraga, wadah hobi, wadah apa lagi nih? Misalnya kumpul kan sesuai dengan referensi mereka ya. Mau di aspek motor mungkin, modifikasi motor. Ada aspek seni, ada cerita, ada dongeng, yang kemudian mereka tertantang untuk memberi kontribusi bagi Kota Bekasi. Saya punya keyakinan kok sama ini, bahwa mereka tuh banyak sekali memiliki banyak potensi yang perlu disalurkan. Perlu dibikin sentra-sentra mungkin? Betul. Contoh sederhana misalnya forum anak banyak. Forum anak ini kan bagian daripada program Kota Layak Anak Kota Bekasi. Sudah dibuat forum anak itu. Tapi mereka tidak diberikan ruang untuk berbicara. Bukan sekedar di antara mereka sendiri, tapi dibuat panggung sehingga mereka secara rutin gitu bisa menawarkan gagasannya, mendelivery. Buat tempat kolaboratif, tidak hanya muda, tapi bergaul dengan mahasiswanya dalam satu ruang, ada anggota dewan, ada dari macam-macam gitu, mendiskusikan satu contoh. Misalnya sekarang kan lagi ribut thread masalah PKK gitu ya. Ini kan implikasikan luas juga. Karena terkait masalah tidak hanya hari ini mereka makan apa, tapi ke depan mau seperti apa. Bahkan bagaimana memanfaatkan SDM aparatur untuk melakukan perubahan reformasi birokrasi sehingga layanan publik semakin bagus. Tapi kan terus terang hanya elit aja yang berbicara ini kan. Kita belum pernah mengajak peran mereka seperti apa. Belum lagi tantangan yang baru hari ini. Apa itu? Judi online. Apalagi pinjaman online. Lalu kemudian apalagi tidak hanya hoax, tapi juga kalau di sini tuh mungkin penipuan sifatnya online gitu ya. Macam-macam lah gitu ya. Yang tantangannya besar. Belum lagi masalah aspek moral. Apa itu? LGBT. Ada pergeseran nilai dalam konteks individualisme masyarakat gitu ya. Lalu di mana letak daripada peran anak muda dalam kaitan dengan mengkreat perubahan sehingga kemudian ke depan Indonesia minimal Kota Bekasi itu sesuai dengan harapan mereka. Tidak tercabut identitasnya gitu ya. Kita tetap memiliki karakter religiusnya juga ada, tapi kenyamanan hidup juga terpenuhi, majunya aslinya kota juga terbentuk. Yang kayak gitu kayaknya butuh pemikiran anak muda. Termasuk tentunya
Kalau muda kan tiga isu ya. Cari jodoh, cari pekerjaan dulu lah, cari pekerjaan, cari rumah, baru cari jodoh untuk nikah, gitu ya. Nah, ke depan mereka pasti akan masuk ke ranah seperti itu. Nah, bagaimana kita itu menciptakan sebuah pembangunan yang berkesinambungan, yang bisa menjamin mereka dan tumbuh perkembangan baik di Kota Bekasi. Iya. Gitu. Di Bandung, Pak Heruman, itu ada namanya Bandung Creative Hub. Iya. Tadi kan Pak Heruman juga sempat ini ada seni budaya hub. Sebenarnya di Bekasi itu ada yang turunan copycat lah, mirroring ya ke Bandung itu di lapangan multiguna. Itu dulu Gedung Pemuda, sekarang namanya saya nggak tahu Bekasi Creative Center atau Bekasi apa. Ada namanya Pemuda Kreatif. Yang di multiguna itu kan yang Gedung Pemuda. Iya, Gedung Pemuda itu. Tapi itu ternyata nggak optimal, malah kayaknya di komersialisasi kan, atau memang nggak diajak untuk kayak di Bandung tuh enak banget deh. Saya udah pernah ke sana soalnya tidak ada pelatihan apa, yuk anak mudanya belajar, atau anak mudanya sendiri yang memberikan pelajaran itu untuk teman-temannya gitu, nggak ada, belum ada situ. Ya memang demokrasi itu kan butuh proses ya. Dimana hari ini yang dibutuhkan kolaborasi dalam semua aspek dan tahapan pun demikian. Misalnya kemarin sudah ada namanya Pemuda Kreatif. Pertanyaannya, bagaimana merekrut orang-orang yang mau bergerak di Pemuda Kreatif merupakan representasi dari anak muda semuanya, tidak didominasi oleh satu pihak saja. Kan butuh ada kedewasaan, sehingga kemudian ketika kita meng-create sebuah wadah, maka mereka harus mengayomi semuanya. Kebalikannya ketika tidak mengayomi semuanya, pasti yang tertinggal. Yang tertinggal ini bahkan akan menarik orang-orang atau pihak lain untuk benar nggak terlibat di sana. Maka yang dibutuhkan itu adalah yang pertama adalah mau merangkul semua pihak, khususnya anak muda dengan berbagai latar belakangnya, tidak hanya aspek ekonomi, ada yang suka dengan aspek seni budaya, ada dengan teknologi, ada juga dengan edukasi, agama dan sebagainya. Masuk di sana, mereka seluruh bermusyawarah, panjang pun tidak masalah. Putuskan siapa yang mereka pandang lebih tepat memimpin. Lalu kemudian anak muda dengan dewasanya, kemudian mensepakati itu, pola yang mereka sepakati, kita validasi. Nah, yang banyak terjadi adalah pemerintah daerah membuat format sendiri sesuai dengan gambarannya, menetapkan sendiri yang pada akhirnya ketika dibangun organisasi tertentu, saya nggak nyebut organisasi masanya, sudah dibentuk, sudah dilantik, selesai dia. Pelantikan merupakan tujuan daripada atau akhir daripada aktivitas mereka. Tapi yang organisasi yang bisa tumbuh berkembang atau growth organization, dia membutuhkan partisipasi. Dan partisipasi tersebut membutuhkan kepemilikan. Nah, berasa memiliki itu harus dirangkul ya. Anak muda itu sesungguhnya cukup divalidasi. Nggak terlalu banyak, maaf ya, kan ketemu juga sama anak-anak saya juga. Ngomong A, pengennya B gitu ya. Mungkin nggak sesuai dengan kita idealkan, tapi memang kita harus memberikan ruang mereka untuk belajar. Untuk belajar, mendiskusikan, menetapkan pilihan, lalu kemudian sesudah mereka sepakat, kita validasi. Termasuk apa yang mau mereka butuhkan. Bukan dari kita yang menyodorkan, apa yang mereka sepakati, apa yang mau mereka inginkan. Kayaknya ruang komunikasi yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan bukannya orang tua yang menjadi anak muda, tapi orang tua yang lebih memahami perasaan, pola pikir anak muda, dan kemudian mau humble, sederhana untuk menghormati mereka, validasi mereka untuk tumbuh berkembang. Semoga mereka lebih hebat dibanding kita, lebih hebat dibanding orang tua kayak kita ya. Kayak kita mau menunjuk saya loh, bukan orang begini ya. Lebih hebat daripada kita. Lebih hebat. Dan kalau misalkan tadi Pak Herman bilang itu dilantik selesai, nggak ada apa-apa lagi tuh, karena orang-orang kita nih orang Bekasi, banyak berkutat justru pengennya jadi ketua gitu kan. Setelah jadi ketua udah cuman buat status aja gitu sebenarnya, sedangkan karyanya tuh belum ada gitu, belum kelihatan gitu. Tapi bener kok, kalau kita lihat seorang ahli tata negara ya, FEDC menyatakan bahwa
manusia itu secara fitrah itu gharisah, cara nalurinya itu memiliki dua kecenderungan, leadership dan fellowship, pemimpin dan pengikut gitu ya. Nah kedua itu ada di kita tuh masing-masing tuh. Nah sebenarnya pemimpin kan cuma satu atau sebagian saja atau, tapi biasanya karena kita punya kecenderungan yang sama, sekalipun kita sebagai pengikut kita juga ingin memimpin gitu. Nah akhirnya yang lain rebutan dia. Nah padahal yang dibutuhkan adalah membuat mekanisme, membuat sistem yang memungkinkan mereka bisa bersaing secara sehat, sekaligus berdiskusi di antara mereka yang terbaik bagi mereka. Tapi emang kadang anak muda juga mengikuti budaya orang tua gitu ya. Akhirnya pas saat pemilihan nggak jarang kita menyaksikan bukan kursi terbang, kan banyak itu yang kursi terbang, atau mulut busa-busa, matanya melotot, gitu ya, uratnya kayak ketarik gitu. Nah yang itu kan tidak tepat. Justru kembali, sungguhnya apa sih yang mau kita dapatkan? Kan kita ingin memperbaiki kota kita, dan instrumen pemimpinan ini luar biasa kok Rasulullah ya. Kan hadisnya pun sangat tegas. Kulukum ra'in walukum mas'ulun fi ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban dengan apa yang kalian pimpin. Luar biasa. Nggak ada nih syaratnya nih. Nggak ada setiap orang katakan Anda pemimpin, enggak. Setiap orang itu pemimpin, setiap pribadi loh. Sehingga kita harus memimpin diri kita dan sebagainya. Ya, sama kayak ini semuanya. Ini apa namanya ya? Ikat, betul ya. Ikat ini punya filosofi panjang loh dia. Oh iya. Iya, ikat itu dalam beberapa daerah pasti temuin. Ada nyebutnya udeng, di Jawa Tengah ada belangkon. Ikat ini lambang apa ya? Gabungan antara masa lalu dan masa kini. Kalau sekarang ya. Tapi konsepnya sederhana. Dia itu melindungi kepala. Apa yang dilindungi? Melindungi pikiran. Maka kita sedang melindungi pikiran kita agar dia bersih, dia lurus, dia terkendali, sehingga keluar dari pikiran kepala kita itu yang baik-baik. That's why you wear ikat ini ya. Tapi kembali kepada kita, yang kita butuhkan sebenarnya tadi, mungkin keteladanan, sehingga pada akhirnya anak muda meniru hal-hal yang seharusnya nggak ditiru. Kepada pemimpin yang harusnya menjadi guru, kan guru kan digu dan ditiru ya. Nah hari ini kita kekurangan guru, kekurangan pemimpin, kekurangan guru yang mau jadi pemimpin yang mau menjadi guru bagi tentunya diri dan orang sekitarnya. Sehingga dengan demikian, ya mudah-mudahan kembali kepada tadi yang disampaikan Yola, kita butuh kedewasaan dalam mencari pemimpin. Tapi susah kayaknya semuanya pengen jadi pemimpin deh. Sebentar lagi di Kota Bekasi juga kan ada pemilihan wali kota kan. Apalagi sekarang lagi mau jadi wakil rakyat tuh. Iya, wakil rakyat juga. Ya mudah-mudahan asal pemilih cerdas, mudah-mudahan akan lahir wakil yang baik. Yang ini kan 3 periode jadi legislatif, nggak pernah nyolek-nyolek eksekutif untuk apa yang tadi sudah disampaikan. Nyolek-nyolek? Iya, memberikan insight baru mungkin kepada pastilah. Memang kerjaan kita kan pasti menjadi pengkritik ya. Tapi memang kendala kita ini, budaya kita, nggak suka dikritik. Iya sih. Iya. Ini menjadi kendala nih bagi setiap kita nih, setiap pejabat publik deh. Baper. Mungkin baper ya. Iya. Tapi memang nggak suka dikritik. Sehingga hampir kita jumpai sulit mencari pejabat publik yang mau dikritik. Karena untuk dikritik itu kan perlu kesiapan ya. Maaf ya, orang ingin jaim lah di hadapan orang lain itu. Pada akhirnya perlu cara tersendiri untuk bisa mengkritik. Dan kalau saya gitu ya, kalau dalam forum-forum yang formal, maka saya pastikan yang kayak saya sampaikan, saya batasi di ruang itu. Sehingga orang tidak dipermalukan. Jadi bukan kepada person, tapi kepada sistem. Jadi yang kita perbaiki adalah bagaimana memperbaiki sistem. Bukan sekedar
mengubah perilaku orang atau mengganti orang bahkan. Kan seringkali kan yang paling gampang adalah ini gimana berubahnya, udah ganti aja orangnya gitu ya. Tapi sistemnya nggak berubah, pasti akan sama kesalahan yang dilakukan oleh orang yang menjadi penggantinya itu. Nah, ke depan kelihatannya kebalikannya, bangun sistem, lalu perbaiki orangnya gitu ya dengan kualitas yang bagus, yang mudah-mudahan akan mempengaruhi yang lain sehingga setapak kita akan mendapatkan bahasanya apa sih? Habitat yang bagus untuk tumbuh. Habitatnya. Bangun sistemnya ini mulai dari Bekasi aja. Kalau Bekasi aja kayaknya kurang deh. Tetap aja nanti ada pengaruh dari pusat yang harus begini intervensi. Gimana? Kan alamnya harusnya sudah masuk ke alasan daerah ya. Aku tuh menyayangkan ya beberapa undang-undang yang sekarang ini malah cenderung menarik sebagian kewenangan daerah. Mudah-mudahan pada periode berikutnya kita mendapatkan suasana lebih demokratis, mengembalikan substansi dari otonomi daerah, sehingga setiap kota dengan bertanggung jawab mampu memanfaatkan peluang otonomi daerah untuk membuat wajah kota sesuai dengan yang mereka inginkan. Mampu mereka memberdayakan sumber daya mereka, sehingga kemudian mencari di mana kompetitif advantage-nya dari maksudnya keunggulan kompetitif dari sebuah daerah, lalu kemudian di-create itu menjadi sebuah pengungkit strategik, mudah-mudahan semakin bagus. Saya melihat beberapa kota banyak kok yang bisa menjadi teladan kok. Ada Banyuwangi, Banyumas, Kota Tangerang gitu ya, Kota Bandung untuk beberapa aspek tentunya. Kemudian Kota Malang, Surabaya, ada yang punya kelebihan dalam pengolahan sampahnya, dalam memberdayakan kampung digital, kemudian membuat UMKM berbasis desa, banyak kok. Sentra-sentra gitu. Betul. Ya. Dulu pernah loh Pak di Bekasi ada sentra ikan hias, sentra tanaman hias. Sekarang udah nggak tahu kemana tuh. Sebenarnya masih ada. Masih cuman nggak diekspos kali. Atau gimana? Walang ya, ini semenjak COVID nih kita kan juga mendapatkan pukulan yang sangat dahsyat betul ya. Semua aspek lah ya. Sehingga mempengaruhi pola konsumerisme masyarakat, pola mencari informasi, pola berinteraksi dengan semua aspek yang pada akhirnya mau nggak mau keniscayaan hari ini kita itu berada dalam 3 dunia nih, dunia online, dunia offline, sama on air ya. Kita on air nggak sih? Iya, on air ya. Digital. Nah, ketiganya ini tuh berbaur, saling mengaruhi, sehingga yang tadi tuh yang bahasanya ikat emas sebagainya tidak lagi online harusnya, tidak lagi offline. Sekarang diubah menjadi online. Bahkan ke depan itu kalau kita membayangkan ada forum apa namanya, ekspedisi gitu ya, exhibition apa gitu ya, misalnya pameran apa gitu. Mungkin ke depan pameran digital nggak dibutuhkan. Apa itu? Secara fisik ada, tapi secara online-nya juga ada. Orang bisa mendapatkan informasi yang tidak bisa hadir di sana, bisa mendapatkan apa saja produk unggulan didapatkan daerah. Kota Bekasi pun sama. Mungkin ke depan pasar ikan juga tetap ada, tapi yang versi digital juga harusnya ada. Sehingga dengan demikian hari ini kita itu untuk melakukan digitalisasi dan semua aspek. Tidak hanya pemerintahan, tapi juga tadi aspek ekonominya, lalu cara untuk membangkitkan pemberdayaan masyarakatnya, semuanya gunakan itu, termasuk pelayanan publik. Bahkan ke depan kok misalnya memungkinkan, kenapa tidak? Yang layanan administrasi pendudukan tidak hanya di kelurahan, di tingkat RT sudah bisa mendapatkan itu. Dengan catatan tidak semua kita bisa mengakses gitu ya, sehingga bisa mendapatkan akses juga ini. Itu menarik ya. Nah, ini Pak, karena kalau tadi kita bicara tentang ekonomi di masa COVID, UMKM memang lumayan terbantu katanya. Di Bekasi sendiri saya alami sendiri banyak mulai munculnya UMKM baru.
Nah, kemudian kita di tahun 2022 akhir itu dihadapkan isu bahwa 2023 ini akan ada resesi, dan kita udah masuk kuartal ke berapa nih, ketiga ya. Itu memang kayaknya udah mulai terasa tuh, kayaknya susah banget nyari orang jualan, nyari pembeli. Nah, saya pernah juga ada pengalaman, mungkin nggak ini bisa dipakai juga Pak, pemberdayaan masjid Pak. Karena kalau di Yogyakarta ada Jogokarian, sebenarnya masjid-masjid yang ada di lingkungan Kota Bekasi juga bisa melakukan itu, yaitu masjid traktir rumah. Jadi di sekeliling masjid itu ada pedagang-pedagang ya, diundang untuk ke halaman masjid jualan gitu ya. Kemudian untuk umat yang belinya ini dikasih voucher. Waktu itu sih karena mungkin tidak besar ya, Rp5.000. Kemudian nanti kalau itu dibelanjakan di seputar itu saja, nanti pedagang itu bisa klaim. Sehingga kemudian dari hasil transaksi itu bisa memutar ekonomi maupun UMKM. Resesi tidak akan terjadi kalau proses jual beli itu tetap ada kan. Itu mungkin bisa nggak? Apakah pemerintah daerah yang melakukan itu? Gimana? Iya, benar ya. Apapun konteksnya, setiap aspek bangunan itu kalau tidak menyentuh ekonomi pasti lambat. Betul. Sementara kalau menyentuh ekonomi, pasti masyarakat akan terlibat. Demikian juga masjid ya. Tantangan ke depan ini adalah tidak semata-mata dibangun masjid hanya untuk ibadah saja, tapi kemudian memberdayakan mereka dengan aspek ekonomi. Kembali kepada zaman Rasulullah kan demikian. Kita melihat memang masjid menjadi pusat segalanya. Tidak hanya pusat ibadah, tapi juga pusat pemerintahan, pusat ekonomi untuk bertransaksi misalnya, termasuk untuk edukasi dan sebagainya. Sangat berpeluang sungguhnya, yaitu pembangunan ekonomi kreatif berbasis masjid. Kalau kembali yang disampaikan Mbak Yola berarti adalah bagaimana memberdayakan ekonomi dari UMKM yang dimiliki oleh masyarakat masjid ya. Lalu kemudian apakah menggunakan Jumat Berkah sebagai eventnya atau Hari Besar Islam gitu ya, sehingga pihak masjid menyediakan dana yang tentunya bebas untuk berpartisipasi berbagai donatur untuk terlibat dalam penggalangan dananya. Dananya kemudian digunakan untuk memberikan voucher bagi mereka menggunakannya untuk menggunakan atau memakai produk yang dibuat oleh UMKM yang dibina oleh masjid ya. Luar biasa itu. Dan kelihatannya tinggal kalau orang tua ya tidak mampu memberdayakan pemuda, ini fisik semuanya nih. Tapi kok misalnya ada anak muda, online lagi tuh. Bagus sekali loh. Jadi tidak hanya sekedar orang setempat, tapi dibuat profiling UMKM itu berbasis online, sehingga membuka ruang kesempatan. Saya ketemu dengan beberapa anak muda yang punya ide-ide aplikatif itu ya, menjembatani dengan sebuah aplikasi antara donatur dengan UMKM yang profilingnya sudah teruji dalam sistem. Aplikasi itu yang menjembatani. Silakan, ini profiling dari orang yang berusaha nasi atau karedong atau gado-gado. Dia profiling seperti ini, butuh dana sekian, kalau dia butuh sekian, kembangan sekian, kemudian sekalipun tidak seperti yang lain, tapi ada bagi hasilnya yang kemudian dikembalikan, ada aspek sosial dan prinsipnya. Donatur bisa melihat, wah saya ingin membantu, cukup nih, cuma butuhkan 3 juta saja. Nah, aplikasi itu kemudian menjembatani itu. Nah, masjid bisa demikian juga. Masjid bisa menawarkan, kalau ada anak muda yang kemudian mengembangkan, di mana profiling dari UMKM tadi digabungkan masjid, antara masjid bukan menjadi sebuah sistem database yang menjadikan tempat marketplace sendiri untuk menyambungkan antara UMKM berbasis masjid, donatur yang mau berkiprah di lembaga keagamaan, maupun tadi ekonomi syariah dan sebagainya. Termasuk ada koperasi gitu ya. Nah, ke depan kayaknya banyak tuh. Ya. Artinya tidak semuanya itu menggunakan APBD loh. Iya, betul. Itu kan semuanya kan masyarakat. Dan bahkan keberhasilan ke depan, keberhasilan pemerintahan daerah ya dimanapun berada adalah kuncinya meningkatkan partisipasi masyarakat betul. dalam pembangunan, dalam sub level ya, dalam perencanaan
pengawasan, kemudian pelaksanaannya, baru kemudian dengan cara itulah mereka merasa memiliki kota, akhirnya pasti akan berputar itu. Dengan tingkat partisipasi besar, masyarakat menyumbangkan berbagai potensi mereka, tidak hanya harta, ada pemikiran, gagasan, sebagainya. Mereka terlibat, berkontribusi aktif, pada akhirnya mereka memiliki itu luar biasa. Kayaknya enak kok bicara ya. Kalau tidak mudah untuk mengaplikasikan ya. Tapi mudahan kalau ide-ide seperti itu dibicarakan di berbagai level ya. Tidak hanya anak muda, bahkan pelajar. Hari ini bahkan kita butuhkan tuh ruang-ruang yang lebih terbuka. Membahasnya sebagai sebuah, ayo kita bangun kota Bekasi, gitu ya. Oh, kita bisa kok. Ini asik nih. Anak muda sekarang udah bukan cocokin lagi, tapi kita maunya apa? Perasaan kita nggak banyak berbicara nih. Oh, sekarang udah dibuat lagi nih ruang berbicara. Ayolah, dengan demikian kita bisa memberdayakan orang tua, tidak dengan sudah tua, sudah waktunya beristirahat, tidak produktif itu. Bahkan pengalaman mereka dibutuhkan, tapi anak muda yang punya energi berlebih ini memang butuh untuk tempat mereka tanggung dan kemudian tampil. Betul. Baik, kayaknya kita ngobrol kayaknya panjang ya. Kayaknya kita bisa jadi pasangan. Kita ngobrol tadi nih ya? Pasangan wali kota dan wakil. Maksudnya wali murid kali ya? Wali murid. Kalau wali kota kayaknya kejauhan ya kita ya. Gitu. Kita nggak punya masa. Aku ya nggak punya, kalau Pak Hoirman punya. Baiklah Pak Hoirman, kita terakhir nih. Kita butuh pesan dan juga mungkin motivasi dari Pak Hoirman untuk Bekasi ke depannya. Yang pertama, apapun posisi, kita harus punya peran. Nah, peran yang paling penting adalah peran perubahan. Yang paling mudah merubah diri sendiri. Yang lebih besar adalah merubah daerah, merubah masyarakat dengan apa yang bisa kita kontribusikan. Maka mudah-mudahan setiap sarana tempat kita berkomunikasi, kita jangan pernah sampai kehilangan visi itu. Berperanlah untuk beri kontribusi kepada masyarakat. Mudah-mudahan Anda akan semakin tumbuh dan berkembang. Amin. Terima kasih Pak Hoirman atas bincang-bincang kita. Saya dapat insight baru lagi nih ya. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan apa yang kita bicarakan hari ini ya. Apapun nanti peran kita ya. Betul, baik. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan mudah-mudahan ya. Terima kasih sudah bergabung dengan Parlementaria Podcast on Bekasi Media, dan saya undur diri. Saya Yolanda Mayanti undur diri di hadapan Anda. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini ya.